Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang indah ini, di hari Kamis. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Iya, kita pernah mengalami sejarah yang kelam di era Jokowi. Kita pernah mengalami cacat sejarah di era Jokowi. Ini artinya kita pernah dinodai pada era rezim Jokowi. Lalu kita mau berbuat apa? Kita diam atau kita berteriak? Atau kita diam bagaikan kerbau, ya kan, ditusuk hidungnya, yang nggak bisa berbuat apa-apa. Katanya kita bangsa besar, sungguh hina sekali bangsa ini. Diperlakukan 10 tahun di era Jokowi, direndahkan, diremehkan, dihina bangsa ini. Bahkan seakan kedaulatan Indonesia ini tidak pernah ada. Sekarang kita berteriak-teriak, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi, makzulkan Gibran. Ini hanya teriakan, nggak pernah terlaksana. Justru yang membuat saya bingung, ya kan? Bahkan rakyat bertanya, ini hanya gembar-gembor aja atau gimana? Sungguh sedih ya negeri ini. Ingat, kejahatan itu adalah panutan yang akan dicontoh nanti pada generasi kita selanjutnya. Luar biasa, luar biasa. Di hadapan kita, di depan mata kita, itu semuanya dibiarkan. Aku nggak tahu alasan apa sampai kita nggak berani, ya kan, untuk mengadili Jokowi ini. Aku nggak tahu apa sebegitu lemah bangsa ini. Di mana Indonesia? Di mana kedaulatan Indonesia? Di mana hukum yang dibangga-banggakan sama kita? Seperti cerita Sahibul Hikayat. Wow, Indonesiaku. Yang dulu pernah berjaya di zaman Majapahit, di zaman Sriwijaya. Luar biasa. Di mana dulu Indonesia yang hebat? Kini cuma tinggal ceritanya. Mana orang-orang yang cerdas? Mana orang-orang yang berani untuk melihat kebenaran ini? Tanyalah pada diri kita masing-masing. Kalau ini dibiarkan, Indonesia akan punah. Seperti kata Pak Prabowo sendiri, tahun 2030. Indonesia mungkin tiada lagi. Sedih. Kami lahir di Indonesia, besar di Indonesia, makan makanan dari petani Indonesia, dari peternak Indonesia, dari nelayan Indonesia. Kami bangga dengan bangsa ini. Bangsa Indonesia. Yang saya tanyakan, ini karena banyak kemerdekaan. Yang kulihat di kanan dan di kiri, yang di depan, yang di belakang, hanya orang-orang miskin yang meminta-minta dalam keadaan
tidak menentu hidupnya. Seorang ibu datang menangis, ingin meminta bantuan. Seorang ayah mengemis, hanya ingin untuk menolong keluarganya. Bapak-bapak yang terhormat semua, anggota DPR, Bapak Presiden, lihatlah bangsa ini. Bapak jangan hanya duduk, ya kan? Jangan hanya duduk di singgasananya saja, turunlah ke bawah, lihatlah rakyat bangsa ini. Lihatlah Pak, bagaimana ya, kehidupan mereka. Kadang-kadang saya juga melihat bagaimana rakyat Indonesia ini mati. Bagaimana rakyat Indonesia ini dikubur. Semoga yang saya ceritakan ini tidak terjadi. Ya, kita walaupun dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan kesulitan apapun, ya, kita harus menghasilkan. Kita harus hidup, kita harus berjaya di negeri ini. Ya, walaupun cobaan-cobaan yang kita jalani sekarang, mudah-mudahan semuanya bisa kita lewati. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bangsa Indonesia bisa melewati cobaan yang berat ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.